Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 245 dari kelas pendidikan matematika 2023A. Berikut merupakan video penjelasan materi bab 7, yaitu materi parabola, tentang persamaan parabola dengan titik puncak A, B, sumbu simetri sejajar dengan sumbu koordinat, dan juga persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya, beserta latihan soal. Untuk yang bagian B, persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Maksudnya sumbu koordinat. Nah, jadi untuk mencari persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat, pertama kita ambil parabola horizontal yang terbuka ke kanan. Jadi ini parabolanya. Nah, kemudian ada titik F dan garis direktris misal D, dan sumbu simetrinya terletak pada garis H. Ini titik fokus. Nah, titik puncak itu terletak pada perpotongan sumbu simetri dan parabola, di mana di sini perpotongannya kan di sini. Berarti ini titik puncaknya dengan koordinat A, B. Nah, aksisnya dapat kita tarik ke bawah menggunakan garis putus-putus. Ini A dan ini B. Nah, dalam parabola itu terdapat parameter P, di mana P itu jarak dari titik fokus ke titik pusat itu sama dengan jarak titik pusat titik puncak. Jarak titik fokus ke titik puncak itu sama dengan jarak titik puncak ke garis direktrisnya. Jadi panjang ini itu P sama dengan panjang dari titik puncak ke garis direktris. Ini juga P. Nah, kemudian kita ambil sebarang titik. Misal kita ambil titik P di sini, yang koordinat titik P itu XO, YO. Kemudian sesuai dengan definisi dari parabola, yaitu parabola sendiri itu tempat kedudukan titik-titik di mana jarak dari titik titik P ini ke titik fokus itu sama dengan jarak dari titik F ke garis direktris. Jadi jarak titik P ke F itu sama dengan jarak titik P ke garis direktris.
untuk mencari koordinat dari titik fokus F, kan ini jaraknya A, kemudian jarak ke sini itu kan P, berarti aksis dari titik F itu A ditambah P, A tambah P, ordinatnya itu sama dengan ordinat dari titik puncak yaitu B. Nah, persamaan dari garis direktris D itu ekivalen dengan X sama dengan X karena dia kan vertikal, jadi X sama dengan jarak dari sini ke sini kan A, sedangkan jarak dari sini ke sini itu kan P. Berarti kalau kita mencari jarak yang ini aja kan berarti A dikurangi P, ini A min P. Nah, perbandingan dari jarak titik P ke titik F dan perbandingan dari jarak titik P ke garis direktris itu namanya eksentrisitas atau E. Jadi E itu merupakan perbandingan dari titik P ke titik F dan titik P ke garis D atau garis direktrisnya. Nah, nilai dari elektrisitas atau E itu nilainya 1. Artinya 1 sama dengan PF per P, jarak dari P ke garis D. Di jarak P ke garis D itu sama dengan jarak titik P ke titik F. Nah, P ke garis D itu jarak titik ke garis, kita dapat menemukan dengan menggunakan rumus nilai mutlak AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan PF itu jarak titik ke titik, jarak 2 titik. Dia menggunakan rumus akar XP min XF kuadrat plus YP min YF kuadrat. Lanjut sini. A itu kan di sini koefisien dari X kan 1, berarti nilai mutlak 1 kali XP nya XO plus koefisien Y nya kan 0, berarti 0 kali YO kan 0, langsung C plus C, C nya ini kan dapat ditulis X min A min P itu sama dengan 0, berarti C nya kan min A min P, min A min P per plus minus akar 1 plus B nya tadi 0 kuadrat sama dengan akar XP nya XO minus XF itu A plus P, A plus P ini kuadrat ditambah YP itu YO min YF itu B kuadrat. Nah, ini kita mutlakkan dulu menjadi XO min A min P per plus minus akar 1 kan 1 sama dengan akar XO min A plus P kuadrat
plus YO min B kuadrat. Ini kita mutlakkan menjadi XO min A min P sama dengan akar XO min A plus P kuadrat plus YO min B kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar di ruas kanan, artinya kedua ruas kita kuadratkan. Ini kuadrat dari XO min A plus P kuadrat sama dengan kuadrat dari akar XO min A plus P kuadrat plus YO min B kuadrat. Ini dikuadratkan jadi XO kuadrat min 2 XO A plus P plus A plus P kuadrat sama dengan akar dikuadratkan jadi akarnya hilang, XO min A plus P kuadrat plus YO min B kuadrat. Ini kita kuadratkan dulu. Ini tulis tetap XO kuadrat min 2 XO A plus P plus A plus P kuadrat sama dengan dikuadratkan jadi XO kuadrat min 2 XO A plus P plus A plus P kuadrat plus ini YO, ini tetap nggak perlu dikuadratkan dulu, YO min B kuadrat. Ini kita kurangkan jadinya XO kuadrat min XO kuadrat min 2 XO A plus P plus 2 XO A plus P plus mohon maaf, ini A min P bukan A plus P, A min P. Coba XO A min P, A min P kuadrat. Ini A plus P betul. P plus A min P kuadrat ini terus dikurangi A plus P kuadrat sama dengan ini kita tetap di ruas kanan, YO min P kuadrat ini tetap di ruas kanan. Nah, XO kuadrat min XO kuadrat kan 0, kemudian min 2XO min 2XO A min P plus 2XO A plus P. Ini enggak sama dengan 0 karena ini kan beda, ini A min P, ini A plus P. Plus A min P kuadrat min A plus P kuadrat sama dengan YO min B kuadrat. Yang ini kita kuadratkan dulu. Ini dapat ditulis 2XO dulu A plus P min 2XO A min P plus A min P kuadrat, berarti kan A kuadrat min 2AP plus P kuadrat minus A plus P kuadrat, A kuadrat plus 2AP plus P kuadrat sama dengan YO min B kuadrat. Tulis ulang 2XO A plus
P min 2XO A min P plus A kuadrat min 2AB plus B kuadrat min A kuadrat min 2AB plus minus min B kuadrat sama dengan YO min B kuadrat. Nah, ini kan A kuadrat minus A kuadrat kan 0, B kuadrat minus B kuadrat kan 0. Ditinggal 2XO A plus P min 2XO A min P min 2AB langsung min 2AB kan min 4AB sama dengan YO min B kuadrat. Nah, ini bisa kita yang di ruas kanan kita jadikan di ruas kiri dibalik. Berarti kan YO min B kuadrat itu sama dengan min 4AB plus 2XO A plus P min 2XO A min P. Ini kita kalikan YO min B kuadrat sama dengan min 4AB plus 2XO kali A 2AXO plus 2PXO minus 2AXO min 2XO dikali min P berarti plus 2PXO. Nah, YO min B kuadrat itu sama dengan min 4AP 2AXO dikurangi 2AXO kan 0, 2PXO plus 2PXO kan plus 4PXO. Nah, ini kan sama-sama punya 4P, berarti dapat kita kelompokkan menjadi ini YO min B kuadrat sama dengan ini 4P dikali ini ditulis gini dulu, yang positif di depan berarti 4PXO minus 4AP YO min B kuadrat sama dengan 4P dikali XO min A. Kan 4P kali XO, 4PXO, 4P dikali A itu min 4AP. Nah, ini kan persamaan parabola dan titik puncak AB. Karena tadi kan kita ambil sebarang titik P, artinya XO YO ini itu dapat bergerak di sepanjang parabola ini kan. Nah, jadi kita dapat bentuk umum dari persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetris sejajar dengan sumbu koordinat itu kita dapat Y min B kuadrat itu sama dengan 4P dikali X min A, dimana untuk ini itu P-nya atau parameternya itu kan lebih dari 0 karena di sini berarti kan parameternya lebih dari 0 dan parabola itu terbuka ke kanan, ya kan? Untuk umumnya Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A untuk parameter lebih dari 0 dan parabolanya itu terbuka ke kanan. Nah, untuk P kurang dari 0 dan parabola terbuka
terbuka ke kiri, itu persamaannya menjadi Y min B kuadrat itu sama dengan minus 4T X min A. Jadi bedanya kalau parabola terbuka ke kanan itu 4T, kalau terbuka ke kiri itu min 4P. Nah, dengan cara yang sama kita dapat mendapatkan persamaan parabola dengan titik puncak. Dengan cara yang sama persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Bentuk umum persamaannya itu X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B. Ini parabola terbuka ke atas. Nah, untuk parabola terbuka ke bawah persamaannya X min A kuadrat sama dengan min 4P kali Y min B. Jadi, persamaan parabola dengan titik puncak A, P dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat X, itu kita mendapatkan persamaan Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A untuk parameternya positif dan parabolanya terbuka ke kanan. Sedangkan persamaan bentuk umumnya Y min B kuadrat sama dengan minus 4P dikali X min A untuk parameter yang kurang dari 0 dan parabolanya terbuka ke kiri. Dan untuk persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y, berarti sumbu simetrinya nanti gini. Itu bentuk umumnya X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B untuk parabola terbuka ke atas dan X min A kuadrat sama dengan min 4P dikali Y min B untuk parabola terbuka ke bawah. Baik, untuk yang bagian C, persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Kita mencari persamaan garis singgung parabola yang terbuka ke kanan dengan persamaannya kan Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Nah, kita misalkan garis dengan gradien M itu memiliki persamaan G ekivalen dengan Y sama dengan MX plus C, dimana X nya itu sama dengan Y min C per M. Nah,
perpotongan garis G dengan parabola itu dapat kita cari dengan mensubstitusi nilai X pada persamaan parabola. Nah, persamaan parabolanya kan Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X-nya Y min C per M min A. Nah, ini Y min B kuadrat kan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4P Y min C per M min A. Nah, untuk menghilangkan per M, kedua ruas kita kalikan dengan M. Di M dikali Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min C min AM. Ini M kita kali dengan Y kuadrat, berarti kan M Y kuadrat, M dikali min 2BY min 2 MBY plus MB kuadrat. Ini akar 0, jadi keduanya kita kurangi dengan min 4 Y min C min AM. Kalau tadi kita kalikan dulu, berarti kan min 4PY min 4PC min 4PAM. Nah, keduanya dikurangi dengan ini, kan M Y kuadrat min 2MPY plus MB kuadrat min 4PY plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Ini kan min 2MPY, ini min 4PY, keduanya sama-sama punya Y, jadi kita kelompokkan MY kuadrat plus min 2MB min 4P dikali Y plus MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari diskriminan, dimana diskriminan itu kan rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Artinya D itu sama dengan B, B-nya kan ini min 2MB min 4P, di min 2MB min 4P kuadrat min 4 dikali A-nya kan M, kali C-nya itu ini MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM. B kuadrat plus 4PC plus 4PAM. Nah, kita kan min 2MB min 4P kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat min 16 MPC min 16 M kuadrat PA. Nah, garis G ini kan menyinggung parabola, dimana kalau garis menyinggung parabola, garis menyinggung itu kan artinya garis tersebut memotong di satu titik dan diskriminya itu sama dengan 0 kan. Jadi ini itu sama dengan 0. Min 2 MB min 4P kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat min 16 MPC min 16 M kuadrat PA itu sama dengan 0. Ini kita kuadratkan. Min 2MB min 4P kuadrat kan min 2MB kuadrat berarti 4
M kuadrat B kuadrat. 4M kuadrat B kuadrat. 2 dikali min 2MB kali min 4B itu kan plus 16 MBB plus 16B kuadrat minus ini 4M kuadrat B kuadrat minus 16 MPJ minus 16 M kuadrat PA sama dengan 0. Nah, 4M kuadrat B kuadrat dikurangi dengan 4M kuadrat B kuadrat kan 0. Jadi ini 16 MPP plus 16, oh ini 16P kuadrat dulu, 16P kuadrat plus 16 MPP minus 16 MPJ minus 16 M kuadrat PA sama dengan 0. Nah, semuanya itu kan punya 16P, jadi ini dibagi dengan 16P. 16P kuadrat dibagi 16P kan tinggal P plus 16 MPP bagi 16P berarti MP minus 16 MPJ per 16P M M kuadrat A sama dengan 0. Mohon maaf, ini bukan MPJ tapi MPJ, salah tulis. Ini 16 MPJ, ya 16 MPJ. Ini 16 MPJ. Ini 16 MPJ bagi 16P kan min MJ, ya. Nah, berarti kan MJ itu sama dengan P plus MB min M kuadrat A. Kita bagi dengan M, jadi P sama dengan B min M A P per M. Nah, terus kita substitusi C pada persamaan ini, Y sama dengan MX plus C. Substitusi ini C-nya boleh ditulis gini atau ini. P plus, jadi tetap min M kuadrat A. Nah, gini. Ketika ini Y itu sama dengan MX plus P plus MB min M kuadrat min A M kuadrat A per M. Nah, kemudian
untuk menggunakan per M, berarti kan kedua ruas kita kalikan dengan M. Berarti ini MY sama dengan MX kali M kan M kuadrat X plus P plus MY min M kuadrat A. Nah, kalau kedua ruas kita kurangi dengan MP, MY min MP itu sama dengan M kuadrat X min M kuadrat A plus P. Nah, karena MY min MP kan keduanya kan memiliki M, jadi kita kelompokkan Y min P dikali M itu sama dengan M kuadrat X min M kuadrat A plus P. Nah, untuk menghilangkan M ini agar menjadi Y min P, berarti kan kedua ruas kita bagi dengan M. Y min P itu sama dengan M kuadrat bagi M kan M X minus M kuadrat A dibagi M A plus P per M. Nah, MX min M A kita kelompokkan, jadinya Y min B itu sama dengan M dikali X min A plus P per M. Nah, jadi persamaan garis singgung dengan gradien M untuk parabola ini tadi Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A, itu persamaannya Y min P sama dengan M kali X min A plus P per M. Nah, kemudian untuk persamaan garis singgung dengan gradien M untuk parabola Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A, atau untuk ini kan parabola yang terbuka ke kiri. Nah, cara untuk mendapatkan persamanya itu analog sama dengan ini. Nanti itu kita akan mendapatkan persamaan garis singgungnya itu Y min B sama dengan M X min A min P per M. Jadi bedanya kalau parabolanya itu terbuka ke kanan dengan persamaan Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A, rumusnya kan Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Nah, kalau parabolanya terbuka ke kiri, bedanya itu cuma kalau ini plus P per M, ini min P per M. Baik, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung parabola yang terbuka ke atas. Oke. Nah, persamaan garis singgung parabola terbuka ke atas kan persamaannya itu X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min P. Nah, kita misalkan garis yang dengan gradien M itu memiliki persamaan G ekuivalen dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk mengetahui perpotongan dari garis G dan juga parabola dapat diketahui dengan substitusi Y pada persamaan parabolanya. Dimana persamaan parabolanya kan X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min P.
kita substitusi nilai Y, berarti X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y-nya MX plus C min Y. Kita balikkan, ini kita faktorkan dulu. Mohon maaf, kita kuadratkan maksudnya. Berarti kan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat itu sama dengan 4P dikali MX, berarti 4P MX. 4P dikali C berarti plus 4PC minus 4P dikali min P min 4PP. Kemudian ini X kuadrat min 2AX plus A kuadrat minus 4PMX min 4PC plus 4PP sama dengan 0. Nah, ini kan sama-sama memuat X, min 2AX min 4PMX. Jadi kita kelompokkan X kuadrat plus min 2A minus 4PM dikali X plus A kuadrat minus 4PC plus 4PB itu sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita cari diskriminan, di mana diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Diskriminan sama dengan B-nya kan koefisien X, berarti min 2A minus 4PM dikuadratkan minus 4 dikali A-nya 1, C-nya A kuadrat minus 4PC plus 4PP. Kan D itu sama dengan min 2A min 4PM kita kuadratkan, berarti 4A kuadrat plus 2 dikali min 2A min 4PM, berarti plus 16 APM plus min 4PM dikuadratkan, berarti plus 16 P kuadrat M kuadrat minus 4 dikali A kuadrat minus 4 A kuadrat min 4 dikali min 4 PC plus 16 PC min 4 dikali 4 PB plus E minus 16 PB. Nah, garis G itu menyinggung parabola, artinya memotong di satu titik, sehingga diskriminannya itu sama dengan 0. Berarti 4A kuadrat plus 16 APM plus 16 P kuadrat M kuadrat minus 4A kuadrat plus 16 PC minus 16 PP itu sama dengan 0. Nah, 4A kuadrat dikurangi 4A kuadrat kan 0. Langsung kita tulis 16 APM plus 16 P kuadrat M kuadrat plus 16 PC min 16 PB itu sama dengan 0. Nah, semuanya kan memuat 16P. Ini dibagi dengan 16P. 16 APM dibagi 16P kan tinggal AM plus 16P kuadrat M kuadrat bagi 16P PM kuadrat plus 16PC dibagi 16P kan tinggal C min 16PB bagi 16P min B sama dengan 0. Nah, C itu sama dengan minus AM minus PM kuadrat plus B. Kemudian kita substitusi nilai C pada persamaan Y sama dengan MX plus C. Kan Y itu sama dengan MX plus min AM min PM kuadrat plus B. Y sama dengan MX minus AM minus PM kuadrat plus
B. Nah ini kedua ruas kita kurangi dengan B. Y min B sama dengan mx min am minus bm kuadrat. Ini kita kelompokkan mx min am, y min b itu sama dengan m dikali x min a, karena m kali x mx, m dikali min a am. Ini minus bm kuadrat. Nah ini bisa kita tulis juga y min b itu sama dengan m x min a minus m kuadrat b, sehingga persamaan garis singgung dengan gradian m terhadap parabola yang terbuka ke atas dengan persamaan x min a kuadrat sama dengan 4t dikali y min b, itu persamaan garis singgungnya y min b sama dengan m dikali x min a minus m kuadrat p. Nah, untuk persamaan garis singgung dengan gradian m terhadap parabola yang terbuka ke bawah dengan persamaan x min a kuadrat sama dengan min 4t dikali y min b, persamaan garis singgungnya y min b ini dengan cara yang analog sama dengan m x min a plus m kuadrat b. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung parabola yang terbuka ke bawah itu caranya analog dengan ini, dan nanti akan didapatkan persamaan garis singgungnya itu y min g sama dengan m kali x min a plus m kuadrat b. Jadi bedanya kalau parabolanya terbuka ke atas itu min m kuadrat b, kalau terbuka ke bawah itu plus m kuadrat b. Selanjutnya untuk latihan soal nomor 1, jika diketahui suatu parabola dengan titik puncak P 0,0, fokus F 0,3, carilah persamaan parabolanya. Nah, kita gambar dulu grafiknya. Puncaknya pada titik P 0,0. 1 dan 2. Titik fokusnya pada 0,3. Nah, karena titik fokus itu selalu berada di dalam parabola, sehingga bentuk parabolanya itu seperti ini. Karena parabola terbuka ke bawah, maka persamaan parabolanya itu x min a kuadrat sama dengan
minus 4P Y min P. Nah, titik puncak titik puncak P itu kan 0,0, sehingga A-nya 0, B-nya juga 0. Nah, titik fokus 0,3 itu dapat kita tulis F itu A, B min P. Berarti kan min 3 itu sama dengan B-nya 0 min P. Min 3 sama dengan min P. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, sehingga P sama dengan 3. Nah, P sama dengan 3 ini kita substitusi pada persamaan parabola X min A kuadrat sama dengan minus 4P dikali Y min P. Substitusi P sama dengan 3 pada persamaan parabola. Persamaan parabolanya X min A kuadrat sama dengan minus 4P dikali Y min P. Y min P. Nah, X min A-nya 0, min 4 dikali P-nya 3, Y min B-nya juga 0. X min 0 berarti kan X kuadrat sama dengan minus 4 kali 3, 12 Y. Jadi persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan minus 12Y. Untuk soal yang nomor 2, carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya itu F 0,0 dan puncak P 3,0. Cara persamaan garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan min 2 dengan parabola yang titik fokusnya F 0,0 dan puncak P 3,0. Seperti tadi kita gambar dulu parabolanya. X nah, titik fokusnya berada pada 0,0. Ini F 0,0. Ini 1, ini 2, ini 3. 1, 2, 3. Nah, titik puncaknya pada 3,0. Sekali lagi, karena titik fokus selalu berada di dalam parabola, sehingga bentuk parabolanya itu kemudian ini gradien persamaannya Y sama dengan MX plus J. Nah, karena parabolanya terbuka ke kiri, sehingga kita bisa mengarahkan nanti. Jadi ini titik puncak
P 3,0 sehingga A itu 3, B itu 0. Nah, kemudian ini F nya 0,0, maka kita tulis F itu A min P, B. Nah, berarti 0 itu sama dengan A nya 3 min P, sehingga P sama dengan 3. Nah, karena parabola terbuka ke kiri, sehingga kita menggunakan rumus persamaan garis singgung yang ini. Y min B itu sama dengan M dikali X min A minus P per M. Nah, kita substitusi Y min B nya sama dengan 0, sama dengan M nya, gradiennya kan negatif 2. 2 dikali X min A nya sama dengan 3 minus P nya 3 per M nya negatif 2. Y min 0 Y sama dengan min 2 dikali X min 2X min 2 dikali min 3 plus 6 min 3 per min 2 berarti plus 3 per 2. Y sama dengan ini kita kalikan dengan 2 dikalikan dengan negatif 2. Sehingga 4x, maaf, ini 6 plus 3 per 2, kita samakan dulu penyebutnya, sehingga Y sama dengan min 2x plus 2 dikali 6 kan 12 per 3 berarti 15. Sehingga persamaan jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 2x plus 15 per 2. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.